Tahukah saudara bahwa program yang akan Anda saksikan itu bisa ada karena dukungan dari setiap donasi pemirsa seperti Anda. Dan itu memampukan kami Pijar TV untuk bisa menyiarkan program-program ini sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Hanya karena donasi Anda, kami sampai hari ini bisa memberkati begitu banyak orang dan mereka bisa belajar bagaimana mengenal Tuhan dengan lebih baik. Saat ini ada cara unik untuk Anda bisa mensupport apa yang dilakukan oleh Pijar TV dengan klik tombol thanks dan Anda bisa mengirimkan super thanks. Dan dengan cara tersebut, Anda sebetulnya sedang mendukung kami untuk kami bisa memproduksi program-program baru yang memberkati lebih banyak orang. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Bersama Pendeta Ezra Alfred Soru, kali ini kita akan membahas secara mendalam segala hal tentang pneumatologi atau doktrin Roh Kudus. Salah satu karunia Roh Kudus adalah karunia berbahasa roh. Seperti apakah bahasa roh itu? Kisah Para Rasul 2 ayat 4 berkata, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain." Seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. 1 Korintus 12 ayat 10 bahkan menyebutkan beraneka jenis bahasa. Karena itu bahasa roh itu bukanlah bahasa surgawi yang hanya bisa dimengerti oleh Tuhan. Itu adalah bahasa di dunia ini yang dimengerti oleh manusia. Charles C. Ryrie pernah berkata bahwa karunia berbahasa roh adalah kemampuan yang diberikan Allah untuk berbicara dalam suatu bahasa dunia yang tidak dikenal oleh orang yang berbicara. Mari kita temukan penjelasannya lebih lanjut dalam episode demi episode di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, edisi pneumatologi. Bagi saudara yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, dan ingin didoakan selama saudara menyaksikan program ini, saudara bisa menghubungi call center dan WhatsApp center kami di nomor telepon yang tertera di layar, dan tim respon kami senantiasa siap untuk melayani saudara. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus menyertai kita. Shalom, salam sejahtera buat semua pemirsa Pijar TV di mana saja berada dan terutama saudara-saudara yang sering mengikuti program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Saya Pendeta Ezra Soru bersama dengan rekan-rekan yang ada di studio ini bersuka cita karena boleh menemui Anda kembali di dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini diproduksi di kota Jakarta dan sebagai informasi untuk semuanya bahwa semua tim yang ada di sini, rekan-rekan yang ada di sini telah mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya jikalau bisa hadir di hadapan Anda semua karena kemurahan Tuhan dan juga tidak terlepas dari dukungan saudara sekalian. Ada yang mendukung doa untuk Pijar TV dengan program Ku Tahu Yang Ku Percayanya, juga bahkan ada yang telah berdonasi sehingga program ini boleh diproduksi dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk semua dukungan saudara-saudara. Dan apabila di dalam pelajaran-pelajaran yang telah lewat maupun juga yang akan kita pelajari, kalau saudara mempunyai pertanyaan, jangan ragu-ragu, kirimkan pertanyaan saudara di layar kaca Anda. Ada nomor kontak yang bisa dihubungi, silahkan kirimkan pertanyaan Anda di sana dan tim Pijar TV siap untuk menjawab setiap
pertanyaan saudara. Baik saudara-saudara, kita ada di dalam pelajaran tentang pneumatologi doktrin Roh Kudus. Dan kita sudah banyak mempelajari banyak hal tentang doktrin Roh Kudus ini. Dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang karunia-karunia roh. Dan sejumlah karunia sudah kita pelajari. Ya, karunia berkata-kata dengan hikmat atau pengetahuan, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan roh. Dan hari ini kita akan secara khusus membahas soal karunia bahasa roh. Ini adalah satu topik yang hangat dan juga kontroversial dan juga sering membingungkan banyak orang. Dan karena itu mohon supaya semua saudara memperhatikan dengan baik, mengikuti setiap penjelasan dengan baik, dan sekali lagi kalau ada pertanyaan, saudara bisa mengajukan pertanyaan itu sehingga kebingungan seputar karunia bahasa roh ini itu bisa dijelaskan sehingga kita bisa mengerti dengan lebih baik pengajaran Alkitab tentang ini, ya. Nah, kita akan mulai membahas karunia ini. Pertama-tama mari kita melihat definisi bahasa roh itu apa sebenarnya, ya. Nah, istilah bahasa roh ini adalah istilah bahasa Yunani, yakni glossolalia. Ya. Nah, glossolalia ini itu sebenarnya dibentuk dari dua kata. Yang pertama adalah kata glossa, yang secara harfiah itu artinya lidah. Glossa itu adalah lidah. Itulah sebabnya bahasa Inggris menerjemahkannya sebagai tongues, ya. Coba 1 Korintus 12 ayat 10 dibacakan. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Bahasa roh. Tapi kalau versi King James-nya itu dia menerjemahkan bahasa roh itu dengan tongues, lidah. Ya. Nah, jadi pertama itu ada glossa. Ini artinya lidah. Dan kata yang kedua itu adalah lalein. Ya. Dan lalein ini berasal dari kata laleo yang artinya berbicara. Ya, berbicara. Glossa itu lidah dan lalein itu artinya berbicara. Sehingga berbahasa roh itu sering juga disebut sebagai berbahasa lidah. Ya, berbahasa lidah atau speaking in tongues. Oke, sekarang mari kita survei beberapa ayat. Coba Kisah Rasul 10 ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata. Nah, berkata-kata di sini itu bahasa Yunaninya laleo. Dari ini, lalein. Ya. Terus Dalam bahasa roh. dalam bahasa roh itu glossa. Jadi berarti dalam Kisah 10 ayat 46 ini ada dua kata ini, laleo dan glossa. Ada laleo dan glossa ini, maka disebut orang-orang ini berkata-kata dalam bahasa roh. Oke, Kisah 19 ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata. Mulailah mereka berkata-kata, itu Yunaninya laleo. Mulailah mereka berkata-kata, terus Dalam bahasa roh. dalam bahasa roh itu glossa. Jadi dua kata ini muncul lagi di Kisah 10 ayat 46 dan Kisah 19 ayat 6. Jadi begitu ada kata glossa dan laleo, maka itu diartikan sebagai berbahasa roh. Kalau ada dua kata ini ya, glossa dan laleo atau lalein. Nah, kalau memang berbahasa roh itu adalah glossa dan laleo atau lalein, sekarang kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 pada hari Pentakosta, murid-murid dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Coba Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ada kata bahasa roh nggak muncul di Kisah 2 ayat 4? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, di Kisah 2 ayat 4 tidak muncul kata bahasa roh, tapi kalau diperiksa dalam bahasa asli,
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata. Itu kata Yunaninya lalein muncul. Dalam bahasa-bahasa itu kata Yunani adalah glossais, bentuk jamak dari glosa. Itu berarti bahwa dua kata glosa dan lalein muncul juga dalam Kisah 2 ayat 4. Maka di Kisah 2 ayat 4 sebenarnya murid-murid sedang berbahasa roh, walaupun istilah bahasa roh itu tidak nongol di Kisah 2 ayat 4. Ya, ngerti ya? Ya. Nah, jadi kadang-kadang Alkitab Indonesia bilang berbahasa roh, dua kata ini muncul, kadang-kadang tanpa istilah bahasa roh, tapi tetap kata Yunaninya tetap nongol juga. Maka kita boleh menyimpulkan bahwa yang dialami murid-murid pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun itu, mereka memang sedang berbahasa roh. Ya, ini dari istilah kata aslinya ya, berbahasa Yunani ya. Oke, kalau memang begini, seperti ini arti dasarnya dari sisi bahasa Yunaninya, maka kita bisa mulai melihat seperti apa bahasa yang disebut bahasa roh itu seperti apa sebenarnya. Ya. Nah, kalau mengacu kepada dua kata ini dan juga pengalaman para rasul di Kisah 2 ayat 4 berbahasa roh, maka sebenarnya bahasa roh itu adalah benar-benar sebuah bahasa. Ya. Ini benar-benar adalah sebuah bahasa. Ya. Coba ulang Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ya. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa. Glosa, tapi karena ini bahasa-bahasa bentuk jamak, maka glossais dalam bahasa Yunaninya, bentuk jamak. Jadi ini betul-betul adalah sebuah bahasa. Dan ini berarti bahwa ya, ini sebuah bahasa, kita akan melihat lain. Ini kan baru dilihat dari Kisah 2 ayat 4. Itu bahasa-bahasa. Kita mau melihat bahwa itu bukan hanya, pengertian semacam ini bukan hanya muncul dari Kisah 2 ayat 4, tapi juga dari bagian lain. Saya berikan beberapa dasar. Pertama, saudara, kata glosa ini. Ya. Kata glosa ini adalah kata yang umum, baik dalam PL maupun PB. Kata glosa itu, arti dasarnya itu lidah. Tapi dipergunakan secara luas dalam pengertian bahasa. Jadi dengan kata lain, glosa itu artinya bahasa. Ya, glosa itu artinya bahasa. Itu muncul sekitar 30 kali dalam Perjanjian Lama. Termasuk juga di dalam Perjanjian Lama versi Yunani, Septuaginta. Itu digunakan kata glosa 30 kali, semuanya mengacu kepada bahasa. Ya, bahasa. Selain itu, saudara, di Kisah pasal 2, ketika murid-murid berbicara bahasa roh di sana, ya, kata bahasa Yunani yang dipakai juga berarti atau menggunakan kata Yunani diakletos. Oke, coba baca ya, Kisah 2, 6-8. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Oke, dalam bahasa mereka sendiri. Kata bahasa di situ Yunaninya adalah diakleto. Oke, lanjut. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Dalam bahasa kita sendiri, diakleto. Nah, saudara, kata Yunani ya, diakleto ini, dari kata Yunani diakleto ini muncul dialek. Dialek itu artinya logat. Nah, kalau kita sudah bicara dialek atau logat, itu pasti berurusan dengan bahasa. Ya,
orang berbahasa ini dengan dialek ini, ya. Tapi kalau hanya sebuah bunyi, itu nggak ada dialeknya. Pak Daniel. Ada dialek Batak atau dialek Ambon tuh? Gak bisa kan? Kalau dia hanya sebuah bunyi yang seperti itu, kita nggak bisa tahu, oh ini ada dialek. Tapi kalau dia mulai berbahasa, baru tahu dialek. Jangan begitulah bang. Oh ini kita tahu, oh ini orang dialek Batak sana, ya. Ya. Saya mau ke Kupang. Itu berarti dialek orang dari Soe sana, ya, di NTT ujung sana. Saya mau ke Kupang. Ya. Oh, naombi Kopan. Kira-kira begitu ya. Nah, begitu dia mulai menggunakan sebuah bahasa, baru muncul dialek. Diakletos. Tapi kalau dia hanya bunyi, ada dialek apa? Gak ada. Tapi murid-murid di sini di Kisah pasal 2 ini ada muncul 2 kali kata diakletos. Berarti ini betul-betul harus bahasa dan bukan hanya bunyi-bunyi yang tidak beraturan. Adanya kata diakletos menunjukkan bahwa yang disebut bahasa roh itu harus betul-betul sebuah bahasa. Makanya bisa muncul diakletos. Ya. Oke. Yang ketiga, kata glosa ini ya. Kalau itu merujuk pada bahasa roh yang sejati, ada berapa banyak bahasa di dunia ini? Banyak ya. Nah, maka setiap kali Alkitab mengacu pada bahasa roh yang sejati, kata glosa yang berarti bahasa ini selalu bentuknya jamak. Glossais. Karena ada banyak bahasa. Ya, ada bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Portu, ya bahasa Papua Nugini, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Karena ada banyak bahasa, maka selalu jamak. Maka setiap kali Alkitab bicara tentang bahasa roh yang asli, yang sejati, selalu jamak. Hanya ada 1 kali di Alkitab, di seluruh Alkitab, ketika Paulus mengacu pada bahasa roh asli, dia menggunakan bentuk tunggal. Itu karena yang omong memang hanya 1 orang. Coba lihat Kisah 14 ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, Ya, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, kata bahasa roh di situ itu tunggal dalam bahasa Yunani-nya. Jadi bukan glossais, tapi glosa. Mengapa itu tunggal? Karena bagian awal, jika ada dalam teks asli bahasa Yunani itu, jika ada yang berkata-kata itu cuma 1 orang. Makanya bahasa rohnya muncul dalam bentuk tunggal. Ya, itu perkecualian saja. Tapi selanjutnya kita bisa melihat bahwa semua bahasa roh muncul di Alkitab selalu bentuk jamak. Contoh, Kisah 10 ayat 46. sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ya, di situ kata bahasa roh. Nah, saudara pemirsa di rumah, coba perhatikan gambar yang ada di layar kaca Anda ini. Nah, ini saya memberikan teks Yunaninya dari ayat tersebut ya. Dan saudara perhatikan yang saya kasih kotak. Lalu ada anak panah. Nah, anak panah itu kalau saudara bisa baca di situ terlihat dengan jelas plural. Plural itu artinya jamak. Jadi ayat yang tadi dibacakan bahasa roh itu plural. Jamak, glossais. Oke, contoh lain. Kisah 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, sekali lagi, lihat gambar yang di layar Anda, dan lihat anak panah yang saya tunjukkan itu. Saudara lihat di sana, dari teks Yunani, diberi keterangan di sana, itu plural.
Nah, kalau itu plural, maka itu bukan bahasa, tapi bahasa-bahasa. Nah, kalau ini sudah bicara bahasa-bahasa, maka ini pasti harus menunjuk pada benar-benar bahasa yang ada di dalam dunia ini yang memang sifatnya jamak. Ya, suatu bunyi saja tidak bisa disebut jamak, karena bunyi di mana-mana itu sama. Bisa bedakan? Sama aja kan? Ada beda? Nggak ada beda. Duk, duk, buk, buk. Sama aja. Maka bunyi-bunyian seperti itu tidak jamak. Sedangkan bahasa yang satu beda dengan bahasa yang lain. Karena itu harus jamak. Nah, semua kata bahasa roh di dalam Alkitab selalu bentuk jamak. Ya, selalu bentuk jamak. Tapi ada yang menarik. Begitu Paulus ngomong tentang bahasa roh di 1 Korintus pasal 14, dia lagi kritik praktek bahasa roh di 1 Korintus 14. Menariknya yang dia kritik bahasa rohnya tunggal. Ya, lihat 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Oke. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, saudara kembali lihat layar saudara ini, saya berikan teks Yunaninya, ya. Dan di teks Yunani itu, saudara lihat anak panah yang saya berikan, itu singular. Ya, singular itu artinya tunggal. Ya, artinya tunggal. Nah, bentuk singular ini muncul juga di dalam 1 Korintus 14 ayat 2, ayat 13, ayat 14, ayat 19. Dan ini kenapa digunakan tunggal? Karena rupanya bahasa roh yang berkembang di Korintus itu bahasa roh yang aneh. Yang bukan berupa bahasa, tapi hanya berupa bunyi-bunyi yang tidak bisa dibedakan antara satu bunyi dengan bunyi yang lain. Makanya tidak muncul dalam bentuk jamak, tapi tunggal. Ya. Maka sebenarnya bahasa roh yang muncul berkembang di jemaat Korintus ini muncul sebuah gejala bahasa roh aneh yang asing sekali. Seperti bahasa roh yang pada umumnya yang adalah bentuk bahasa dalam bentuk jamak ini. Makanya bahasa roh dalam bentuk tunggal ini hanya muncul di 1 Korintus 14. Ini berarti ada bahasa roh liar, bahasa roh aneh, bahasa roh yang tidak sesuai dengan bahasa roh yang sesungguhnya, yang sedang berkembang di Korintus. Dan kelihatannya bahasa roh yang berkembang di Korintus itu tunggal. Karena tunggal berarti itu bukan bahasa-bahasa. Jadi kelihatannya mereka hanya menghasilkan bunyi-bunyi bla 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 ji yang tidak bisa dibedakan antara ji yang satu dengan ji yang lain, ya. Kira-kira seperti itu. Kita tidak tahu persis apa bunyinya, tapi pasti bunyinya sama sehingga tidak bisa dibedakan satu bunyi dengan bunyi yang lain, makanya bentuknya tunggal. Kalau ternyata di Korintus itu muncul mereka berbahasa roh dengan bahasa-bahasa yang lain, maka harus keluar bentuk jamak. Ya. Nah, yang seperti ini harus diteliti di dalam bahasa aslinya baru kita bisa tahu. Ya. Oke. Sekarang yang keempat. Coba baca 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi ada bahasa roh, lalu ada menafsirkan bahasa roh. Coba 1 Korintus 14 ayat 27.
Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Untuk menafsirkannya. Muncul 2 kata menafsirkan di ayat 10 dan ayat 27. Itu bahasa Yunaninya adalah hermeneo. Dan hermeneo itu lebih tepat diterjemahkan menerjemahkannya. Oke. Jadi ada bahasa roh, ada menerjemahkan bahasa roh. Perhatikan bahwa karena ada penerjemahan, itu mengindikasikan bahwa itu adalah bahasa. There is none like you. Bisa diterjemahkan? Bisa. Tidak ada orang seperti engkau. Ya. I can stop loving you. Bisa diterjemahkan? Bisa. Saya tidak bisa berhenti mencintaimu. Tapi coba terjemahkan ini. Tuk, 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 tuk. Terjemahannya? Gak bisa tuh. Ya, apa itu? Tuk, 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 tuk. Berarti satu bunyi yang tidak berarti tidak bisa diterjemahkan. Ya kan? Kalau sebuah bahasa bisa diterjemahkan. Nah, masalahnya bahasa roh bilang harus ada yang menerjemahkan. Harus ada yang menerjemahkan, itu menunjukkan bahwa itu harus betul-betul bahasa. Baru bisa diterjemahkan. Kalau ini satu bunyi atau ricuhan saja, terjemahkanlah. Tidak bisa. Maka ini kalau harus ada yang menerjemahkannya, ini harus menunjukkan bahwa bahasa yang diterjemahkan itu adalah betul-betul sebuah bahasa. Ya, sebuah bahasa. Oke. Kelima. Coba lihat 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dalam versi New American Standard Bible itu dibilang bahwa to another various kinds of tongues. Nah, ada kata-kata various di situ. Berbagai bahasa, variasi bahasa. Nah, ini bahasa Yunaninya untuk various itu adalah genos. Ya. Genos atau seringkali dalam Latin genus. Ini kalau kita lihat pohon-pohon ini termasuk genus apa, ya. Nah, genos itu artinya dari kata genos inilah muncul generasi. Ya, dari kata generasi. Nah, genos itu artinya keluarga atau kelompok atau rumpun. Makanya kita lihat, oh kalau binatang-binatang itu kayaknya komodo, buaya, toke, cicak, itu dari genus yang sama. Karena modelnya sama, ini kayaknya keluarganya sama nih. Lalu mungkin terjadi perubahan sampai yang satu membesar jadi komodo, yang satu mengecil jadi cicak, kira-kira gitu. Itu genusnya sama. Nah, di sini ada kata-kata genos, berarti menunjukkan ada kelompok atau keluarga bahasa. Ya, kata genos. Ini menunjukkan bahwa memang ada, kalau ini bunyi, dia nggak ada genosnya. Tapi kalau ini menunjukkan genos, maka dia harus bahasa. Karena bahasa, ada rumpun bahasa. Ya. Mungkin Cina, Korea, ya, Jepang, ya. Nah, itu jenis, itu rumpunnya sama. Kalau Arab dengan Ibrani, itu rumpunnya sama. Makanya mereka tulisnya dari kanan ke kiri. Ya. Maka di Ibrani menjadi abodah, di Arab menjadi ibadah. Ya. Di bahasa Ibrani, Gehenna, lalu di Arab menjadi Jahana. Sampai di Indonesia, entah dari mana muncul M, jadi Jahanam. Ya, itu Gehenna itu artinya neraka. Ya, Jahana itu Arab, itu neraka. Makanya tambah M, neraka Jahanam. Jahanam itu neraka. Ya. Apalagi di bahasa Arab itu Allah. Tapi itu dari Ibrani,
Eloah. Jadi Eloah menjadi Allah, ilah. Ya. Kalau ibu jago sekali dalam bikin kue, ibu disebut mahir. Itu dari bahasa Arab. Tapi dari bahasa Ibrani juga. Mahir itu bahasa Ibrani. Turun ke Arab kembali mahir. Sampai Indonesia, karena Indonesia dipengaruhi Arab, ya mahir. Ya, itu dari bahasa Ibrani. Berarti kita bisa lihat bahwa antara Ibrani dengan Arab itu kayaknya satu rumpun, satu genos. Seperti Korea, Cina, Jepang. Nah, kalau ini sudah bicara genos, maka itu harus bicara bahasa. Tapi kalau bunyi tidak ada genosnya. Bunyi di mana-mana sama saja, ya. Maka dia tidak ada genosnya. Kalau ada genos, ini betul-betul bahasa. Oke. Sekarang lihat 1 Korintus 14 ayat 21. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing. Ya. Aku akan berbicara kepada bangsa ini, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Nah, 1 Korintus 14:21 menunjukkan bahwa bahasa-bahasa roh itu adalah bahasa asing. Ingat, itu di 1 Korintus 14:21. Ya. Dan ini Paulus sedang bahas bahasa roh. Lalu dia bilang dalam hukum Taurat ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain. Ya. Bahasa lain dari mulut orang-orang asing. Nah, sebenarnya Paulus ngomong apa di sini? Ini Paulus sedang menyinggung apa yang ada di dalam Yesaya 28. Coba lihat Yesaya 28 ayat 11 dan 12. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengar. Oke, sekarang lihat Yesaya 28. Oleh orang-orang berlogat ganjil, ya. Jadi ada orang yang logatnya ganjil, ya, dan berbahasa asing. Berarti ada bahasa asing. Ini ada di Yesaya. Tapi Paulus mengutip itu di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 21. Dalam hukum Taurat, ini mengacu pada Yesaya tadi, ada tertulis orang-orang yang mempunyai bahasa lain. Maka sebenarnya yang Paulus maksudkan dengan bahasa roh di dalam 1 Korintus 14 itu ya seperti bahasa lain di sini yang ada orang yang mengucapkan bahasa asing dengan logat yang ganjil. Ya, logat yang ganjil. Nah, lalu kemudian Paulus melanjutkan bahwa, coba ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Ya. Nah, jadi apa orang-orang asing yang dimaksudkan di Yesaya 28 itu apa? Itu menuju pada bangsa Asyur secara historis. Maka bahasa asing, logat asing itu adalah bahasa atau logat dari orang-orang Asyur. Ya, dari orang-orang Asyur. Nah, maka saudara lihat ya, kalau begitu dari survei ini yang disebut bahasa roh, ya, itu menunjukkan pada bahasa-bahasa, bukan bunyi-bunyi yang tidak ada arti. Itu harus menunjukkan pada bahasa-bahasa. Tapi bahasa itu apa? Apa yang dimaksudkan dengan bahasa? Ya, coba baca dari keterangan dari David Baker. Bahasa adalah sistem perkataan-perkataan yang dipakai oleh bangsa atau kelompok tertentu. Misalnya Yesaya 45 ayat 23, Kisah 2 ayat 6 dan 11, Wahyu 5 ayat 9 dan lain-lain. Oke, dikatakan bahwa bahasa adalah sistem perkataan. Ya. Kalau sistem perkataan maka kita tahu bahwa yang namanya bahasa, kalau itu sistem perkataan kata, maka yang namanya bahasa itu harus ada kosakatanya. Kosakata, sistem perkataan. Nah, dengan kosakata itulah orang mulai berkomunikasi. Dan karena ada kosakata itulah,
maka membedakan yang namanya bahasa dengan bunyi. Ya, dengan bunyi. Drum bisa mengeluarkan bunyi berulang-ulang, tapi sama aja bunyinya. Nggak ada kosakata yang keluar dari bunyi drum. Ya, tapi kalau orang berbicara, ya, maka mengeluarkan berbagai macam kosakata. Nah, maka sekarang kalau memang itu definisinya, maka cobalah pikirkan bahwa bahasa roh yang sejati itu adalah sebuah bahasa yang mengandung kosakata. Ini bukan bunyi-bunyi yang tanpa kosakata. Nah, maka kalau begitu, bagaimana dengan bahasa roh populer sekarang yang hanya terdiri dari satu bunyi? Bla 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 bla. Itu bunyi. Itu ricuhan yang tidak ada kosakata dan itu bukan bahasa. Mai fale mama ala ita fale ledo watena so bula kamoliso mai ita fale leo ita nusan ita mama fale leo Ngerti Bapak? Tahu tapi nggak ngerti. Nggak ngerti ya? Bahasa rote gitu. Tahu tak? Walaupun nggak tahu, tapi Bapak tahu kan bahwa ini bahasa. Walaupun tidak mengerti artinya. Kita bisa mengerti orang ngomong bahasa apa saja, kita tidak ngerti artinya, tapi kita tahu bahwa dia sedang berbahasa. Karena dia punya kosakata di dalamnya. Dia punya kosakata di dalamnya. Nah, tapi kalau dia hanya bunyi-bunyi satu kata, dua kata saja, yang satu bunyi, dua bunyi yang dia ulang bunyi itu sepanjang 2 jam, itu bukan bahasa roh. Itu tidak sesuai gambaran bahasa roh yang kita pelajari di dalam Alkitab. Tapi bahasa seperti itu, dalam tanda petik, mereka anggap bahasa roh, itu bunyi seperti itu dianggap sebagai bahasa roh. Dan begitu populer dari ujung dunia sampai ujung dunia. Dan celakanya adalah bahwa banyak orang Kristen, banyak pendeta, banyak hamba Tuhan menganggap bahwa mereka sedang berbahasa roh. Padahal yang mereka lakukan itu adalah sedang membuat sebuah bunyi dengan 2 atau 3 bunyi yang sama. Nah, ini harus kita perhatikan karena pengajaran tentang bahasa roh terus terang ini memang membingungkan banyak orang. Dan banyak praktek semacam itu, apalagi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada orang-orang yang percaya bahwa kalau kamu punya Roh Kudus, kamu harus berbahasa roh. Kalau kamu tidak berbahasa roh, kamu belum ada Roh Kudus. Ingat, kita sudah pelajari ya, begitu orang percaya Yesus, Efesus 1 ayat 13, langsung dapat Roh Kudus. Tidak peduli dia bahasa roh atau tidak, asal dia percaya Yesus, dia ada Roh Kudus. Ya. Tapi pengajaran itu mengatakan kalau kamu tidak bahasa roh, berarti nggak ada Roh Kudus dan kamu belum bisa melayani. Makanya mereka mewajibkan penerima tamu harus bahasa roh, pemain bass harus bahasa roh, pemain drum, rhythm semua bahasa roh, yang singer, yang WL, semua bahasa roh. Baru ada Roh Kudus, baru layak melayani. Nah sekarang kalau misalnya kita semua pemusik, Bapak main drum bisa bahasa roh, Ibu main gitar bisa bahasa roh, ini main keyboard bisa bahasa roh, ini saxophone bisa bahasa roh. Nah terus ini yang mau main biola, hanya kamu sendiri yang nggak bahasa roh. Berarti kita semua ini kan punya Roh Kudus, hanya lu yang tidak punya Roh Kudus. Ada 2, lu mengundurkan diri, kemungkinan pertama, atau kemungkinan karena kamu takut, kok hanya saya aja nggak ada Roh Kudus, akhirnya kamu pun berusaha berbahasa roh. Tapi bahasa roh bagaimana? Kamu kan nggak tahu. Kamu dengar dari sebelah. Oh yang sebelah itu adalah bla 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 bla. Akhirnya kamu pun bla 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 bla, dan kita anggap kamu sudah bahasa roh, sudah ada Roh Kudus, kamu layak main musik. Inilah yang menjadi kekacauan di dalam banyak gerakan Kristen, sehingga akhirnya banyak orang hanya meniru-niru saja.
Ya, hanya meniru-niru karena tidak mudah, tidak sukar untuk meniru bunyi. Kalau tahu-tahu Bapak datang tiba-tiba datang satu kalimat panjang bahasa Spanyol, bisa tiru. Kamu nggak pernah tahu? Nggak bisa. Tapi karena Bapak hanya dengan 2 bunyi, kalau hanya 2 bunyi saya juga bisa ikut kan? Maka disitulah akhirnya kita melihat banyak orang berbahasa roh tapi sama bunyinya. Mulai dari Amerika atau di Australia sana atau di Sydney sana, di Papua sana, sampai di Indonesia, sampai Jakarta, sampai di Kupang, sampai Surabaya, Bandung, kok sama ya bunyinya? Padahal ini bukan bunyi, ini bahasa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ya. Oke, jadi bahasa roh itu harusnya adalah betul-betul sebuah bahasa. Tapi ini bukan bahasa dari surga. Ya. Oke, mari kita mengacu kepada pengalaman para rasul. Kisah 2 ayat 6 sampai 11. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?" Dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi bahasa apa yang dipakai oleh rasul-rasul pada waktu itu? Ayat 9. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Oke. Tadi di awal kita sudah lihat ya, bahwa di kisah 2 ayat 4 ada glosa, ada laleo. Berarti murid-murid sedang bahasa roh. Tapi lihat bahasa roh yang ada di sini. Ini bukan bahasa dari surga, tapi bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma, Kreta, Arab. Ini semua tempat di dunia ini, bukan di surga. Ya, itu berarti bahwa pada waktu itu bahasa-bahasa di dunia inilah yang keluar dari mulutnya para rasul. Makanya orang-orang heran bagaimana nilai supranatural dari bahasa ini tidak terletak pada bahasanya. Bahasanya normal di dunia. Nilai supranatural adalah kok mereka orang Galilea yang nggak pernah belajar ini kok bagaimana tiba-tiba bisa ngomong di bahasa kita. Itu nilai supranaturalnya. Nah, banyak orang kalau bicara bahasa roh, mereka lari ke 1 Korintus 14. Tapi mereka lupa dan tidak mengerti. 1 Korintus 14 itu bukan Paulus sedang mengajar bahasa roh. Lagi kritik bahasa roh. Tapi kalau mau melihat bahasa roh yang sejati, ini harus di Kisah pasal 2. Karena disinilah Roh Kudus turun, murid-murid dipenuhi Roh Kudus, dan mereka berkata-kata, ini tidak mungkin palsu. Itu bahasa roh sejati. Dan ternyata bahasa roh sejati bukan bahasa dari surga sana, tapi bahasa di dunia ini. Ya. Oke, coba baca kata-kata Billy Graham. Bahasa-bahasa lidah ini adalah bahasa yang dimengerti oleh orang-orang dari seluruh kekaisaran Roma yang datang ke Yerusalem untuk Pentakosta. Ya, jadi hari Pentakosta, ingat ya, seringkali Pentakosta itu hari apa, Ibu? Nah, banyak orang menganggap begitu. Sekarang, tapi Pentakosta yang asli itu bukan hari turunnya Roh Kudus. Bukan Roh Kudus turun, makanya hari itu disebut hari Pentakosta. Hari Pentakostanya sudah ada, baru Roh Kudus turun. Nah, hari Pentakosta itu 2 di dalam Pentakosta Yahudi nih ya. Pertama, itu syukur turunnya hukum Taurat. Kedua, syukur panen. Ya. Ini punyanya orang Yahudi. Ya. Nah, pas hari syukur hukum Taurat dan panen ini, hari Pentakosta itu, semua orang, makanya orang Yahudi dari mana-mana kan kumpul, dari media, dari segala macam tempat. Ya. Itu ada Kapadokia. Ya. Banyak orang Kristen suka ke Kapadokia ya, naik balon udara ya. Tapi dia nggak tahu bahwa Kapadokia ada di Alkitab, ya. Nah,
dari mana-mana ke sana. Kenapa? Memang itu orang Yahudi yang sudah tinggal di luar. Mereka datang ke sini. Jadi mereka tuh di tempat-tempat mereka sudah ada bahasa. Pas hari Pentakosta, Roh Kudus turun. Makanya orang Kristen, oh, Roh Kudus turun pas hari Pentakosta. Jadi akhirnya kita orang Kristen mengambil istilah Pentakosta, lalu kita bilang itu hari turunnya Roh Kudus. Pentakosta Kristen turunnya Roh Kudus. Pentakosta Yahudi nggak ada urusan dengan Roh Kudus. Itu sama dengan Paskah. Paskahnya Yahudi keluar dari Mesir. Bukan kematian Yesus atau kebangkitan Yesus. Hanya karena Tuhan Yesus mati pas hari Paskah, makanya kita, oh kalau begitu Paskah Kristen itu Yesus mati. Tapi Paskah itu artinya Pesah, itu artinya dilewati, melewati kematian. Kalau Yesus mati kok tidak cocok disebut Paskah ya. Kalau begitu harus melewati kematian dulu. Kalau begitu di kebangkitan. Makanya kita menempatkan Paskah kita itu di hari Minggu kebangkitan. Gitu. Paskah harus hari Minggu. Karena Yesus mati hari Jumat. Ya. Itulah sebabnya ada orang pernah tanya saya, Pak, kenapa ya kalau Natal tuh tiap tahun sama, 25 Desember. Tapi kalau Paskah kok ganti-ganti tanggal ya? Berubah-ubah ya? Kalau nggak akhir Maret ya awal April ya. Ya, karena yang paling penting dalam Natal itu bukan hari, tapi tanggal. 25 Desember kalau kena Kamis juga kita rayakan hari Kamis. Kena hari Minggu kita rayakan hari Minggu. Kena hari Selasa kita rayakan hari Selasa. Hari nggak penting. Yang penting tanggal 25 Desember. Tapi kalau Paskah itu bukan, yang penting bukan tanggal, yang penting hari. Yaitu harus hari Minggu. Yesus mati hari Jumat, bangkit hari Minggu. Kalau tiap tahun dirayakan tanggalnya sama, ini kita Jumat Agung, tahun depan Selasa Agung, ya tahun berikut adalah ya Rabu Agung, jadi kacau. Nah, kalau begitu, tapi kan Yesus mati itu pas Paskah, ya 14 Nisan. Kebetulan pas waktu Yesus mati itu hari Jumat, harinya Jumat. Nah, maka cara menentukan tanggal Paskah itu adalah lihatlah kalender Yahudi, tanggal 14 Nisan setiap tahun, dan carilah hari Minggu terdekat dengan 14 Nisan. Nah, jadi saya ilustrasinya gini. Gereja saya ulang tahunnya waktu saya dirikan gereja tahun 3 Agustus 2008. Itu pas hari Minggu. Tapi tahun berikut, 3 Agustus, nggak kena Minggu lagi. Dia bisa kena Selasa. Maka kalau dia kena Selasa, saya cari hari Minggu terdekat dari tanggal itu. Oh, kalau dia kena Selasa, dia geser 2 hari Minggu. Tapi kalau dia mau Minggu berikut, dia mesti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kejauhan. Nah, sudah, kalau begitu saya rayakan 2 hari sebelumnya. Hari Minggu terdekat dengan 3 Agustus. Nah, begitu juga penentuannya. Hari Minggu terdekat dengan 14 Nisan. Ditetapkan sebagai tanggal Paskah. Makanya bulan Nisan dalam kalender Yahudi itu akhir Maret sampai awal April. Makanya Paskah kita berubah-ubah ya hanya kisaran itu aja. Nah, itu intermezzo ya. Tapi kembali ke Pentakosta. Jadi karena Roh Kudus turun pas hari Pentakosta, maka kita bilang hari turunnya Roh Kudus. Nah, disitulah berkumpullah banyak orang. Karena berkumpullah banyak orang itu, tahu-tahu murid-murid berbicara dalam begitu banyak bahasa yang di sini, dari orang asal itu. Jadi bahasa itulah glosa lalin, bahasa roh. Maka bahasa roh bukan bahasanya para malaikat. Ya, bukan bahasa dari surga sana. Itu bahasa di dunia ini. Ya. Sehingga pada waktu orang Arab datang ke hari Pentakosta, rasul-rasul bicara, mereka ngerti. Maka semua yang mendengar bahasa-bahasa hari itu mengerti. Ya kan? Hari ini orang berbahasa roh kita tidak mengerti apapun yang dia omong. Ya, bahkan ada pendeta mengatakan, bahkan Tuhan pun tidak mengerti apa yang mereka omong. Ya. Oke. Jadi sekarang gini. Ini mikir ya. Di Kisah pasal 2, Roh Kudus memenuhi para murid,
para murid mulai berbicara dalam bahasa roh. Itu murid-murid lagi ngomong dengan Allah atau Tuhan atau ngomong dengan manusia. Di Kisah pasal 2 itu. Kepada manusia. Karena bicara bahasa manusia. Bahasa manusia. Orang-orang tuh dengar, mengerti kan? Ya, mengerti. Itu berarti bahasa roh di Kisah pasal 2 itu diucapkan, bahasa rohnya dari siapa? Dari Tuhan. Dari Tuhan kepada manusia. Tuhan berbicara kepada manusia melalui orang yang berbahasa roh ini. Berarti bahasa roh itu dari Tuhan melalui manusia kepada manusia. Ya kan? Murid-murid nggak ngomong dengan Tuhan Allah kan? Enggak. Hari ini kalau orang bicara bahasa roh, ngomong dengan siapa? Tuhan ya. Aneh ya. Tapi sabar Pak Esra. Itu kan di Kisah 2. Ya kan? Gimana dengan 1 Korintus 14? Coba 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Oke. Nah itu. Siapa berkata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Berarti ngomong pada Allah dong. Okay. Ngomong pada Allah dong. Di Kisah 2 bukan ngomong pada Allah, tapi di 1 Korintus dia bilang ngomong pada Allah. Apa sebenarnya artinya? Nanti saya jelaskan. Tapi sekali lagi saya tegaskan di sini. Di 1 Korintus 14, Paulus tidak sedang bikin PA tentang bahasa roh, pelajaran Alkitab tentang bahasa roh, bukan. Itu kritik terhadap bahasa roh yang beredar di jemaat Korintus. Ya. Nah, supaya saudara tidak menganggap bahwa saya ngarang-ngarang sendiri, saya berikan penjelasan dari Donald Guthrie. Ini adalah seorang profesor perjanjian baru, ya, yang pakar sekali. Coba kata-kata Donald Guthrie. Nampaknya bahasa lidah yang hanya dibahas oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus telah berkembang di Korintus tanpa arah dan diberi penilaian yang berlebihan, sehingga terjadi kekacauan. Orang-orang yang belum percaya menyebut orang-orang Kristen itu gila. Jadi ini bahasa roh di Korintus ini ada bahasa roh yang berkembang sudah liar ini, ya. Makanya kalau saudara lihat konteks 1 Korintus ya, di 1 Korintus 12 Paulus bicara soal karunia-karunia roh. Lalu setelah pasal 13 dia bicara soal kasih. Tapi di pasal 14 seharusnya bahasa roh sudah dibahas di 1 Korintus 12 ini, tapi saya rasa belum cukup. Di 1 Korintus 11 khusus pasal 14 dia hanya bahas satu karunia ini saja, bahasa roh. Mengapa? Karena rupanya yang menjadi masalah di Korintus ini adalah karunia bahasa roh ini. Ya. Mereka begitu mengejar karunia, begitu hebat sampai lupa bahwa mereka harus mengasihi. Makanya itulah sebabnya beliau sisip pasal kasih di antara dua pasal karunia. Ya. Makanya dia bilang, ya, kalau kamu bisa berbicara bahasa malaikat sekalipun, tapi kalau kamu tidak punya kasih, kamu seperti gong yang berkumandang. Maksudnya adalah apa? Disitulah di pasal 13 ini dia mengontraskan antara karunia dan kasih. Ya, saking menguji karunia. Lu karunia apa? Karunia apa? Gua bahasa roh lo ini. Saking menekankan bahasa roh sampai ada yang sombong dan lupa mengasihi orang lain. Makanya disisiplah pasal kasih. Tapi bahwa pasal 14 ini dia bahas satu pasal itu hanya bahas bahasa roh. Karena bahasa roh itu masalah di Korintus. Oke, saya berikan lagi satu pakar. Ya, Gordon Fee ini juga ahli tafsir. Dan menariknya Gordon Fee ini ahli tafsir orang Pentakosta. Ya, lihat keterangan dia. Kalau hanya membaca 1 Korintus 12 saja, maka kelihatannya Rasul Paulus sementara menginformasikan atau memberi pengajaran tentang karunia-karunia roh. Namun setelah membaca 1 Korintus 14, maka jelaslah bahwa maksud Rasul Paulus dalam tulisan ini bukanlah sedang mengajarkan atau menginformasikan karunia-karunia roh, tetapi bertujuan untuk mengkoreksi jemaat Korintus akan penyalahgunaan bahasa roh. Ya, jadi ada penyalahgunaan bahasa roh di Korintus, makanya satu pasal khusus untuk koreksi mereka. Kalau begitu, mau cari bahasa roh yang sejati, jangan cari di 1 Korintus 14.
carilah di Kisah 2. Karena 1 Korintus 14 itu kritik. Maka di 1 Korintus 14 penuh kritik, penuh sindiran. Nah, maka 1 Korintus 14 ayat 2 itu sebenarnya sindiran. Ya, sindiran. Tapi apa maksud sindiran itu? Nanti kita bahas pada bagian-bagian selanjutnya, ya. Nah, tapi jelas bahwa di sini adalah bahwa bahasa roh yang sejati, ala Kisah pasal 2, yang sejati tak mungkin dipalsukan karena murid-murid lagi dipenuhi dengan Roh Kudus, itu adalah bahasa di dunia yang diucapkan dan dimengerti oleh orang-orang di dunia ini. Ya, saya berikan pandangan dari seorang teolog sistematik, Charles Ryrie. Kemampuan yang diberikan Allah untuk berbicara dalam suatu bahasa dunia yang tidak dikenal oleh orang yang berbicara. Satu bahasa dunia yang tidak dikenal oleh orang bicara. Makanya murid-murid juga ngomong bahasa Mesir sana atau Pamfilia atau Frigia, tapi dia nggak tahu. Dia ngomong aja. Nah, kalau itu bahasa seperti itu yang dibicarakan dalam Kisah pasal 2, gimana contohnya? Ya. Nah, ada kesaksian yang saya baca di dalam tulisannya Stephen Tong. Ini tentang seorang pengkhotbah Amerika yang pergi nginjili di Rusia. Dia tidak mengerti bahasa Rusia. Ini kebaktian bawah tanah. Nah, jadi yang hadir semua orang Rusia, dia bicara dalam bahasa Inggris dan ditranslate. Hari pertama jalan, hari kedua jalan, hari ketiga tunggu-tunggu tukang translate nggak muncul-muncul. Oh, sudah ditangkap oleh orang komunis. Semua yang hadir tidak bisa bahasa Inggris. Yang satu tidak bisa mengerti bahasa Rusia, pengkhotbahnya. Ini mau bagaimana ini kebaktian? Akhirnya si pengkhotbah berdoa, Tuhan, yang apa yang terjadi, terjadilah. Maka dia naik dan dia mulai berkhotbah dalam bahasa Inggris. Begitu dia berkhotbah dalam bahasa Inggris, tapi anehnya ini yang Rusia ini menikmati nih. Menikmati ini. Dan selesai ibadah orang bilang, kalau tahu Bapak bisa bahasa Rusia, kenapa kita harus pakai penerjemah? Yang ngomong juga bingung nih. Nah, lalu ditanyakan, kalau begitu sebenarnya mujizat itu di mulut atau di telinga? Ya kan? Ini mujizat di mulut atau di telinga? Ya, coba baca kata Donald Guthrie. Tidak jelas apakah Lukas memahami mujizat itu sebagai mujizat. Sabar. Tidak jelas apakah Lukas, karena Lukas yang menulis Kisah Para Rasul. Maksudnya ya, oke. Sebagai mujizat percakapan atau mujizat pendengaran, tetapi ia tidak sangsi bahwa itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi sekarang pada waktu murid-murid berbicara dalam ini, mereka ngomong kan? Orang Kapadokia di situ, kok dia ngomong dalam bahasa kita? Apakah Roh Kudus bekerja di mulut dari para murid atau bekerja di telinga dari orang-orang? Kita juga nggak tahu ya kan? Kita nggak tahu. Pokoknya yang penting, murid-murid kelihatan berbicara dan mereka dengar dan ngerti. Entah mujizatnya di mulut dan telinga kita nggak jelas. Makanya Donald Guthrie bilang tidak jelas apakah Lukas memahami itu sebagai mujizat percakapan atau mujizat pendengaran. Tapi itu pasti pekerjaan Roh Kudus. Ya. Nah, dari semua ini jelas bahwa sebenarnya yang disebut sebagai bahasa roh itu adalah betul-betul bahasa yang ada di dalam dunia ini, dan nilai supranatural adalah yang ngomong tidak pernah belajar itu. Tiba-tiba kita semua dipenuhi roh. Bapak bicara bahasa Spanyol. Ya, nggak pernah belajar. Ya. 3 orang Spanyol di sini. Kok bisa ya? Bisa. Saya sendiri pernah mengalami, maksudnya saya melihat bahwa tiba-tiba seseorang berbahasa, tapi dia itu tidak seperti bahasa yang populer yang bunyi-bunyi itu. Ini betul-betul semua, saya nggak ngerti apa yang dia omong. Tapi betul-betul rangkaian dia omong itu semua kosakata. Dan kalimat yang satu berbeda dengan kalimat lain. Rasa-rasanya ini kok kayak bahasa rada-rada Cina. Tapi saya tahu persis bahwa dia nggak pernah tahu bahasa Cina. Nah, ini kita perlu berhati-hati ya. Bahkan bahasa yang sesungguhnya saja juga bisa palsu kok. Pernah terjadi dalam sebuah persekutuan. Ya,
tiba-tiba seorang berbicara, bukan bunyi-bunyi yang kayak populer ini, betul-betul bahasa. Ada seorang dengar begitu langsung dia rekam. Ya, dia langsung rekam itu bahasanya itu. Lalu tiba-tiba muncul seorang di sana yang langsung menerjemahkan. Terpujilah Yesus, dimuliakanlah Yesus, bla bla, direkam. Habis itu orang ini pergi cari seorang profesor bahasa. Coba ini diselidiki coba. Dan profesor bahasa itu menyelidiki, ternyata itu adalah bahasa dari satu kampung di India bagian utara yang hampir punah bahasanya. Tapi begitu diterjemahkan nggak sama dengan penerjemahan itu. Ternyata penerjemahannya adalah terkutuklah Yesus, terkutuklah Yesus. Itu berarti bahwa setan pun bisa memalsu bahasa roh sekalian memalsu penafsirannya. Bayangkan sudah ada penafsirannya saja masih palsu, apalagi nggak ada. Ya, inilah bahaya. Ya, nah inilah maka kita perlu mengerti tentang hal ini supaya jangan kita dibingungkan dengan segala macam pengajaran yang mengatasnamakan Roh Kudus. Kita mau kritik juga rasanya, jangan-jangan saya menghujat Roh Kudus, ya kan? Nah, mau terima juga kok rasanya kok aneh. Ya. Kunci semuanya adalah back to the Bible. Kembali kepada kitab suci. Nah, saudara pemirsa, saya telah menjelaskan ini dan kalau penjelasan saya ini membuat saudara masih bertanya-tanya, ya, atau masih bingung, jangan ragu-ragu, di layar kaca Anda ada nomor kontak di sana. Silakan kirimkan pertanyaan Anda ke sana dan tim Pijar TV akan menjawabnya. Dan terus dukung Pijar TV. Terima kasih untuk semua dukungan yang sudah diberikan, baik doa maupun dana, sehingga program seperti ini dapat diproduksi dan bisa memberkati dan mengajar orang dan membuat banyak orang Kristen mengerti apa yang dipercaya. Ya, itu soal definisi. Sekarang kita mau lihat sifat, ya, sifat dari bahasa roh ini, ya. Nah, kalau kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ya, maka ini tadi saya sudah singgung, ya. Itu semacam mujizatnya adalah kemampuan berbahasa tanpa dipelajari sebelumnya. Berarti sifatnya ini mujizat. Sifatnya ini adalah adikodrati. Ya. Maka sifat adikodratinya adalah kemampuan berbahasa tanpa dipelajari. Sifat adikodratinya tidak terletak pada nilai estetik dari bahasa itu. Ya. Roh Kudus sendiri yang memberikan kemampuan itu kepada para murid. Coba lihat Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka. Ya. Jadi ini Roh yang memberikan. Lalu ayat 7 dan 8. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Ya, dan seterusnya, ya. Mereka orang-orang sampai heran, tercengang-cengang. Bagaimana mereka bisa berkata-kata dalam bahasa mereka? Nah, berarti di sini bahasa itu diberikan. Keajaibannya adalah Roh Kudus yang berikan, tanpa mereka mempelajarinya. Ya, oke. Terkait dengan ini, coba baca komentar dari Lonecker. Para murid yang berkata-kata itu orang Galilea, tentunya tidak berbicara dalam bahasa mereka. Oke, sabar. Galilea ini satu wilayah pinggiran yang selalu dianggap bodoh dan dinilai negatif oleh orang Yahudi pada umumnya. Kenapa? Karena Galilea ini wilayah blasteran. Segala macam bangsa ada masuk di situ. Nah, dan kita tahu bahwa orang Yahudi itu sangat anti kepada orang non-Yahudi. Jijik. Makanya kalau misalnya, contohnya ini, kalau ini anak saya, dia kawin sama orang non-Yahudi. Saya ini bapak Yahudi yang ini. Begitu kamu kawin sama orang non-Yahudi, saya langsung mengadakan upacara pemakaman buat dia.
Saya anggap dia sudah mati. Ya. Jangankan kawin, masuk rumah orang non-Yahudi saya tidak boleh kok. Makanya waktu Petrus di Kisah pasal 10 mau ke rumah Cornelius, sampai Petrus untuk meyakinkan Petrus supaya mau pergi, Tuhan mesti kasih turun penglihatan kan, binatang-binatang haram. Karena bagi mereka orang non-Yahudi itu haram itu. Kalau masuk neraka ada apa di sana? Api ya. Api. Dan orang Yahudi pikir di neraka ada api. Kalau ada api mesti ada kayu api, kayu bakar. Lalu dari mana kayu apinya? Itulah sebabnya Tuhan menciptakan orang non-Yahudi supaya menjadi kayu api di neraka. Itu ini. Mereka selalu berdoa bersyukur, Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau menciptakan aku dan Engkau menciptakan aku Yahudi dan bukan non-Yahudi. Bayangkan. Ya. Itu membudaya. Makanya setelah jadi Kristen pun Petrus kan pernah makan dengan orang non-Yahudi kan. Begitu dia orang-orang Yahudi datang dia langsung munafik dong. Makanya Paulus lihat kan, makanya Paulus tegur dia dengan keras. Ya. Nah, jadi kalau sampai kamu bergaul dengan orang non-Yahudi itu, aduh kamu tidak beres. Masalahnya wilayah Galilea itu segala macam bangsa kumpul di situ. Itulah sebabnya orang Yahudi pada umumnya itu memandang negatif orang Galilea. Ya. Dan karena mereka sudah bercampur baur dengan banyak bangsa, maka logat mereka itu logat khas. Makanya ingat waktu Petrus, saya tidak kenal Yesus. Itu nyata dari logat. Lu boleh omong bagaimana, tapi lu punya logat tidak bisa tipu. Ya. Lu ngomong begitu kita tahu lu orang Batak lah, ya kan? Tidak mungkin, ya kan? Nah, kita tahu lu orang Ambon lah. Ya, kita tahu lu orang Galilea. Dan orang Galilea dianggap warga yang lebih bawah. Tapi menariknya murid-murid Yesus mayoritas dari Galilea. Ya, dan Yesus memulai pelayanannya paling awal di Galilea. Ya, di Galilea. Nah, karena itulah maka mereka ini orang Galilea saja sudah negatif. Ya. Tapi dan dianggap kurang kurang berpendidikan, pokoknya tidak kafir lah, dianggap kafir lah, kira-kira begitu ya. Nah, tapi ternyata Tuhan pakai mereka, ya, dan mereka ternyata bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Baca lanjut dari awal. Para murid yang berkata-kata itu orang Galilea, tentunya tidak berbicara dalam bahasa mereka, di mana umumnya dianggap tidak berpendidikan dan tidak berbudaya. Ucapan orang Galilea segera menunjukkan asalnya karena mereka tidak dapat mengucapkan suara guttural atau suara yang dikeluarkan dari tenggorokan dan cenderung menelan suku kata tertentu. Karena itu, orang Galilea dicemooh oleh orang dari kota besar seperti dari Yerusalem. Maka bagaimana mungkin para murid yang tidak berpendidikan dapat mengucapkan bahasa-bahasa dari bangsa lain dengan lancar dan baik? Tidak heran bahwa orang-orang yang mendengar para murid waktu itu menjadi tercengang. Ya, itu latar belakangnya. Karena latar belakang itu makanya orang sampai tercengang, kok bisa ya? Mungkin dari tempat lain masih bagus. Ini Galilea loh. Ya, yang tidak berpendidikan itu. Kok bisa? Yang ngomong tuh kayak telan kembali bahasa mereka. Tapi kok ini kok bisa sampai logatnya? Tadi kan kata Diakletos tuh ya. Mereka bicara bahkan sampai itu. Ya, kita juga bisa ngomong bahasa Inggris, tapi kita bisa mengucapkan bahasa Inggris dengan logat kita kan? Ya. Saya pernah dengar sebuah orang pendeta khotbah. Saudara-saudara, seperti yang dikatakan dalam pepatah berbahasa Inggris, life is begin at 40. Ya, semua orang ketawa bahasanya Inggris, logatnya nggak bisa tipu, ya kan? Tapi anehnya, yang murid-murid ngomong itu bukan hanya bahasanya, tapi diakletosnya, logatnya juga. Itu ajaib, itu aneh itu, ya, aneh itu. Kita bisa berbahasa lain, tapi dengan logat kita sendiri. Tapi murid-murid bukan bahasanya, bahasa dan logatnya. Jadi artinya mereka persis sama kayak orang Turki. Ya, Kapadokia itu kan Turki kan. Jadi betul-betul dengan orang Turki, Pamfilia, Frigia, itu semua tuh orang-orang dari wilayah Turki itu. Ya, makanya sekarang kalau ada Holy Land ke Turki ya, kalau Holy Land ke Israel itu wilayahnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kalau ke Turki itu wilayah Kisah Para Rasul, Antioquia, ya, Frigia, segala macam itu ada di Turki. Ya.
Nah, jadi di sini kita lihat kalau bahasanya plus logatnya itu terjadi secara supranatural dari Roh Kudus. Maka di sini jelas bahwa nilai supranatural, bahasa roh itu mempunyai nilai supranatural. Ini diberikan oleh Roh Kudus, maka bahasa roh yang sejati tidak bisa dipelajari. Bahasa roh yang sejati itu tidak bisa dikursuskan. Mau kursus Mandarin bisa, kursus bahasa Jerman bisa, kursus bahasa Inggris bisa, tapi nggak boleh ada kursus bahasa roh. Kemarin dalam episode-episode yang lalu ada yang bertanya, Pak, bagaimana caranya kita menajamkan karunia? Ya, saya menjawab, karunia terkait dengan bakat juga, itu sudah kita pelajari. Kalau karunia yang berkaitan dengan bakat itu bisa dipertajam, ya. Saya mempunyai karunia untuk mengajar. Papa saya guru, mama saya guru. Mereka mengajar, turun ke saya jadi guru. Tapi akhirnya mengajar saya ini ketika saya baktikan kepada Tuhan, mengajar firman, ini menjadi karunia saya. Maka saya juga harus belajar. Saya mulai melatih diri bagaimana saya mengajar. Bisa. Kalau ibu bisa main piano, lalu akhirnya dipersembahkan pada Tuhan, main piano itu menjadi karunia. Tapi ibu bisa terus berlatih kan. Tapi misalnya karunia mujizat, bagaimana Bapak mempertajam dan melatih diri sehingga bisa membuat mujizat lebih hebat lagi? Kan nggak bisa. Ya, kalau ibu punya karunia kesembuhan, bagaimana cara melatih diri supaya kesembuhan lebih ajaib? Kan nggak bisa, itu kan dari Tuhan langsung. Yang ada nanti rekayasa-rekayasa pura-pura sembuh, ya kan? Nah, pura-pura sembuh, akhirnya begitu. Jadi yang supranatural itu nggak bisa dipertajam atau dipelajari. Maka perhatikan, bahasa roh itu supranatural. Adikodrati. Maka ini hanya dimungkinkan diberikan oleh Roh Kudus. Tidak boleh ada yang belajar bahasa roh. Tiru-meniru, ikut-ikutan, ya, atau bikin teori-teori aneh supaya bisa menghasilkan bahasa roh. Ini penting karena ada orang punya pemahaman begini. Pernah lihat pompa air Sanyo itu ya? Kalau kamu pompa begini nggak akan keluar. Harus kasih air dikit dulu, ya kan? Dipancing dikit dulu, baru jadi. Jadi mereka mengajarkan bahwa kalau kamu tunggu sampai kapan Roh Kudus kasih itu bahasa, nggak akan keluar-keluar. Kamu harus mulai lebih dulu. Kamu mulai dulu, nanti baru Roh Kudus menangkap lidahmu dan akhirnya diubah menjadi bahasa roh. Mulai. Jadi ibu coba mulai duluan. Nah terus mulai duluan ini bagaimana? Nah disinilah kursus bahasa roh itu diterapkan. Loh ini sungguh-sungguh terjadi loh. Ini bukan karangan saya. Saya tahu ya ada orang-orang atau bahkan gereja-gereja tertentu yang melatih bagaimana orang supaya bisa berbahasa roh. Dan itu dengan macam-macam teori. Nah saya mau kita baca kata-kata dari Victor Bargen yang dia menjelaskan tentang bagaimana ya orang bikin teori kursus bahasa roh. Coba baca. Tolonglah calon itu untuk melihat bahwa karunia itu telah diberikan dan apa yang harus ia lakukan hanyalah menerimanya. Bimbinglah ia untuk menyadari bahwa setiap orang yang telah diselamatkan melalui baptisan telah siap untuk menerima baptisan Roh Kudus. Katakanlah kepadanya bahwa pada waktu tangan diletakkan di atasnya, ia akan menerima Roh Kudus. Suruhlah calon itu untuk menggerakkan pita suaranya. Oke, jadi mulai gerakkan pita suara. Ya, terus? Tetapi ia juga harus bekerja sama dengan pengalaman itu. Jadi jangan hanya Roh Kudus, kamu harus kerja sama dong dengan pengalaman itu. Terus? Suruhlah ia untuk membuang semua rasa takut bahwa pengalaman itu bisa palsu. Suruhlah ia membuka mulutnya lebar-lebar dan bernafas sedalam mungkin dan pada saat yang sama memberitahu dirinya sendiri bahwa sekarang ia sedang menerima roh. Bisa praktek? Buka pita suara. Jangan takut. Jangan takut bahwa ini palsu. Ingat bahwa kamu perlu bekerja sama. Tarik nafas dalam-dalam. Kira-kira gitu ya? Oke. Ini untuk nuntun orang bisa bahasa roh, ya. Lanjut dari Victor Bargen. Bukalah mulutmu dan tunjukkanlah bahwa kamu percaya bahwa Tuhan telah membaptis kamu dalam roh
dengan mulai berbicara. Jangan berbicara dalam bahasa Inggris atau bahasa apapun yang kamu kenal. Karena Allah tidak dapat membimbing kamu untuk berbicara dalam bahasa roh jika kamu sedang berbicara dalam bahasa yang kamu kenal. Jadi harus mulai ngomong, tapi tidak boleh ngomong dalam bahasa yang kamu kenal. Roh Kudus tidak bisa memakai kamu untuk keluarkan bahasa roh kalau kamu ngomong. Jadi harus dengan bahasa yang kamu tidak kenal. Kursi meja kayu. Kenal? Oh, jangan. Listrik, lampu, matahari, bulan, bintang. Itu kamu kenal, jangan. Coba ibu tolong ucapkan satu kata yang ibu tidak tahu, tidak kenal, tidak ngerti. Ya, pokoknya jangan pakai kata yang kamu mengerti. Ya. Terus dari Victor Bargen. Penulis yang sama mengatakan bahwa ada peristiwa-peristiwa ini orang bisa mengalami gemetar yang tidak disengaja, bibir yang mengagap atau gigi yang gemeletuk. Ia menenteramkan hati mereka dengan mengatakan bahwa itu merupakan bagian dari paket dan mungkin hanya menunjukkan bahwa sampai saat itu mereka telah menahan atau menolak dia dengan bibir mereka. Ya, jadi maka biasa kalau sudah begitu, jangan tahan Roh Kudus. Jangan tahan. Jangan. Lepaskan. Gas. Jangan rem. Nah, seperti itu. Ya. John MacArthur mengutipkan teori kursus bahasa roh yang dikemukakan oleh Joseph Smith. Joseph Smith ini adalah pendiri Mormon. Ya. Apa yang diajarkan oleh Joseph Smith? Coba. Berdirilah dan ucapkanlah atau buatlah bunyi dan teruslah membuat bunyi-bunyi tertentu dan Tuhan akan membuatnya menjadi bahasa roh. Ya, harus bikin bunyi. Alkitab ngomong bahasa. Ini orang ngajarkan harus bikin bunyi. Ya. Mormon. Ya, ini bidat ya. Ucapkanlah atau buatlah bunyi, terus membuat bunyi-bunyi tertentu. Terus. Ya, maka harus. Nanti kalau kita lihat, ya, saya nggak usah sebut gerejanya ya. Tapi saya tahu bahwa gereja itu mengajarkan itu. Ya, mereka mengatakan bahwa kita bisa mengucapkan satu kata, yang lain tadi bilang tidak boleh mengerti, tapi ini bisa dimengerti. Misalnya Hosana atau Haleluya atau Praise Him dalam bahasa Inggris, tapi caranya ucapkanlah secara perlahan-lahan, lambat, makin lama makin cepat, dan agak kurang jelas. Haleluya. 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 Jadi kita kayaknya pengalaman sebenarnya tidak asing bagi kita ya. Praise Him, 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 praise Him. Jadi itu diajar. Saya menulis buku tentang bahasa roh dan bikin penelitian. Maka saya juga masuk ke dalam gereja ini dan mengikuti kursus ini. Ya. Dan disitulah diajarkan seperti itu. Ya. Teori yang lain adalah, ya, berhentilah berbicara dalam bahasa saudara sendiri. Bahkan jangan mengucapkan satu patah kata pun yang kamu kenal. Gak boleh. Jangan takut bahwa pengalaman itu palsu. Buang ketakutan itu. Ketakutan itu dari setan. Ya. Berbicara dengan penuh keyakinan, dengan iman bahwa Tuhan akan membentuk kata-katamu menjadi bahasa roh. Kata-kata yang pertama berikut adalah jangan pikirkan apa yang kau katakan. Jangan pikir. Karena waktu kamu mulai pikir itu kata-kata, pikiranmu bertentangan dengan Roh Kudus. Dan kata-kata pertama akan terasa aneh. Tapi jangan berhenti. Teruskanlah, dan bibirmu atau lidahmu akan bergerak bebas, dan Roh Kudus mulai membentuk bahasa roh. Ya.
bukankah bahasa-bahasa roh populer mirip-mirip begini? Saya khawatir itu adalah hasil kursus. Minimal kalau tidak ikut kursus resmi, ya dia tiru-meniru dari para senior yang telah mempraktekkan itu. Ya, seorang pakar yang namanya John Kiddle, dia meneliti secara khusus bahasa roh ini, ya, dan dari aspek psikologis. Dan dia membuat kesimpulan dari penelitian dia bahwa mayoritas bahasa roh yang terjadi sekarang itu adalah hasil dari belajar atau peniruan. Ya. Tapi mungkin ada yang bilang, Pak, saya nggak belajar. Saya nggak pernah kursus tuh. Tiba-tiba saja terjadi segitu. Ya. Tiba-tiba saja saya mengalami itu. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Kalau bukan dari Roh Kudus, terus dari siapa? Saya nggak sengaja kok. Tiba-tiba saya sudah bergetar dan mulut saya sudah keluarkan ngomong yang tidak bisa saya kontrol. Kalau bukan dari Roh Kudus, dari siapa? Mungkin Anda tidak suka mendengar, tapi biarkanlah saya memberikan dua kemungkinan. Pertama, bisa setan. Apa susahnya setan memberikan bahasa? Ya. Kedua, dan menurut saya ini paling umum, ini faktor psikologis. Ya, ini faktor psikologis di mana secara psikologis bisa dijelaskan mengapa bisa muncul bahasa atau bunyi-bunyi yang aneh ketika seseorang tidak sengaja merencanakannya, ya. Coba baca kata-kata dari MacArthur. Motor automatism itu menghasilkan pemutusan dari hampir semua otot-otot dari kendali kesadaran. Ya, jadi maksudnya adalah bahwa bahasa roh itu masuk dalam apa yang disebut sebagai motor automatism. Dan MacArthur bilang motor automatism itu menghasilkan pemutusan dari hampir semua otot-otot dan kendali kesadaran. Jadi orang akhirnya bisa berbuat sesuatu tanpa dia sadar. Ya, tanpa dia sadar, tanpa dia sengaja. Lanjut. Orang-orang yang menerima bahasa roh jenis ini serupa dengan orang-orang yang menonton musik rock. Dalam kegembiraan dan emosi yang meluap-luap di tengah-tengah musik atau lagu yang keras. Mereka menyerahkan kontrol dari pita suara dan sebagian besar otot-otot mereka. Mereka jatuh ke tanah dan mulai tergeletak. Itu terjadi dalam konser Michael Jackson. Begitu Michael Jackson konser, kok banyak orang bisa tumbang? Kok aneh? Ini yang saya bilang. Saya lihat iklan di internet. Sekolah hipnotisme. Dan dalam publikasinya itu adalah bahwa, dan dikasih contoh bahwa betul-betul orang ahli hipnotis sudah dek, roboh semua. Dan bahkan dibilang bahwa belajar hipnotis itu bisa untuk kebaikan orang, yakni kesembuhan. Sehingga saya akhirnya terdorong untuk ikut. Saya terdorong untuk ikut untuk bisa tahu supaya waktu saya omong tentang hipnotis, saya nggak ngomong tentang omong kosong. Saya mempelajarinya dan saya bisa mempraktekannya. Tapi setelah itu saya timbang-timbang kalau saya belajar hipnotis ini lama-lama, ya maksudnya jangan sampai jadi efeknya negatif karena orang bilang, wah itu pendeta hipnotis, ya. Padahal saya hanya mau mempelajari untuk bisa membedakan. Banyak orang mengklaim ini pekerjaan Roh Kudus, tapi ternyata bisa dilakukan secara hipnotis. Dan dalam keadaan hipnotisme seperti ini, kita bisa lihat bahwa memang konser-konser Michael Jackson pun membuat orang histeris sampai akhirnya kehilangan kesadaran. Lanjut dari MacArthur. Ketika emosi meninggi dan tekanan meningkat, bahasa roh pun muncul. Ya, maka itu bisa terjadi. Makanya faktor musik itu mempengaruhi. Itulah sebabnya ketika bunyi hingar-bingar musik mulai keluar, orang merasa seperti ada urapan, bulu badan berdiri. Sementara sudah seperti itu, tiba-tiba listrik padam, lalu urapan hilang. Ya, itu seringkali terjadi seperti itu. Nah, susah akhirnya orang membedakan apakah ini pekerjaan Roh Kudus atau itu efek psikologis.
Nah, disinilah kita perlu berhati-hati supaya jangan sampai itu efek psikologis kita klaim sebagai pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau begitu pekerjaan Roh Kudus sesungguhnya seperti apa? Nah, itu yang harus menjadi pergumulan kita di dalam belajar firman Tuhan, ya. Lanjut, MacArthur. Mereka tunduk kepada kuasa sugesti dan melakukan segala sesuatu yang disugestikan. Ketika emosi meninggi dan tekanan meningkat, bahasa roh pun muncul. Ya, lanjut dengan Barclay. Dia betul-betul sadar bahwa karunia ini memiliki bahaya karena kegembiraan yang luar biasa dan suatu jenis hipnotisme terhadap diri sendiri sangatlah sulit untuk dibedakan. Nah, disinilah kita harus melihat. Dan seperti saya sudah singgung bahwa pengaruh musik itu, seorang ahli hipnotisme dari Bali, dia mengatakan bahwa bunyi untuk menghipnotis itu haruslah tidak boleh naik turun. Ya. Na 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 na. Beda. Tapi dia kalau nada naik turun itu nggak bahaya. Tapi kalau bunyinya monoton, duk duk duk, menurut ahli ini memicu kepada sugesti. Oke, lihat saya. Fokuslah kepada saya. Kosongkan pikiranmu. Lihatlah ini. Tiba-tiba dia hilang kesadaran. Kita lihat di TV begitu kan? Harus ada sesuatu yang monoton. Nah, peranan musik yang monoton itu membawa orang pada satu suasana trans. Disinilah coba kita lihat. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Musik bagaimana? Drum bagaimana? Bass bagaimana? Pengalaman saya, mereka hanya memainkan satu nada atau dua nada, bunyinya sama, tapi itu harus cepat. Dalam suasana seperti itu kita terangkat secara psikologis. Terangkat secara psikologis, ini sebenarnya baik pada tahap tertentu. Tapi begitu dia diteruskan, kita masuk pada suasana trans, kita kehilangan kendali. Di situ supranatural bisa terjadi. Dan supranatural ini, ya, bukan dalam pengertian Tuhan atau setan, tapi ini masalah psikologis. Maka di sini orang bisa rebah. Ya, saya ngomong begini ini bukan karena saya gak suka atau apa. Ini pengalaman saya kok. Saya KKR mulai dari kelas 1 SMP, kelas 1 SMA saya sudah KKR keliling. Dan saya jago menumbangkan orang. Saya menganggap itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi lama-lama saya pikir, apalagi ada orang yang merasa bahwa dia menjadi pendeta yang berurapan kalau dia bisa kasih tumbang orang. Kalau dia bisa buka jas dan bluk, semua roboh, wih itu urapannya luar biasa. Tapi ada orang yang sudah begitu pun orang nggak roboh-roboh. Karena itu dia upaya supaya kalau bisa merobohkan orang. Ya, merobohkan orang. Makanya yang seperti saya cerita ada pendeta dari India datang, lalu semua orang dia sudah robohkan. Tapi kan pemain musik kan belum roboh nih. Ya, pemain musik belum roboh. Dia belum puas juga bahwa dia harus robohkan ini pemain musik. Yang dia panggil, yang kebetulan adik saya yang main musik. Maka dia panggil, coba. Balik ke sini. Mau dapat Roh Kudus? Mau terima Roh Kudus? Kaki mepet. Ya. Tangan lurus ke depan. Lurus depan. Ya. Haleluya. Haleluya. Mau dapat Roh Kudus? Oke. Nyanyi. Ya, sudah menyanyi. Wah, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Maka dia roboh.
seperti itu. Tapi pada waktu dia seperti itu dan mulai mendorong begini, adik saya langsung pasang kuda-kuda. Begitu pasang kuda-kuda, dia bilang, jangan tahan Roh Kudus. Jangan tahan Roh Kudus. Pasrah. Pas darah Yesus darah. Blek. Dan jatuh. Saya nggak tahu ya apa yang ada di pikiran, tapi mereka merasa puas dengan menjatuhkan orang. Ada yang memang jatuh sungguh-sungguh, tidak direkayasa. Ya, tidak direkayasa. Itu bisa efek psikologis, tapi ada yang memang merekayasa seperti ini. Nah, dan disinilah kita lihat banyak hal yang kita klaim sebagai pekerjaan Roh Kudus, tapi sebenarnya dihasilkan dari pemahaman yang salah. Ya. Karena itulah, biarlah penjelasan ini menolong kita untuk bisa lebih selektif. Kalau saudara belum jelas tentang hal ini pun, saudara perlu pergumulan untuk mempelajarinya, mendengar kembali apa yang saya katakan, belajar dari kitab suci, membaca banyak buku, supaya saudara bisa lebih paham ini lagi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, Ya. saya mau tanya Pak, jika bahasa roh sendiri bersifat adikodrati atau mujizat, mengapa sampai lahir praktek-praktek seperti kursus berbahasa roh yang bahkan dipelopori atau diajarkan sendiri oleh kaum rohaniwan Kristen? Ya, itu karena korban pemahaman yang salah. Korban pemahaman salah itu baik bisa di kalangan pendetanya, bisa di kalangan jemaatnya. Korban pemahaman salah menurut saya berikan beberapa pandangan ya. Ini karena pandangan terkait dengan baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Nah, mereka memahami bahwa baptisan dan kepenuhan Roh Kudus ini adalah satu-satunya tanda adalah berbahasa roh atau ada Roh Kudus. Sehingga kalau kamu belum berbahasa roh, artinya kamu tidak ada Roh Kudus. Kamu belum menerima baptisan Roh Kudus, kamu belum kepenuhan Roh Kudus. Jadi harus bahasa roh sebagai tandanya. Nah, kalau sekarang kita semua ada di sini dan semua bahasa roh dan cuma ibu sendiri yang tidak. Kok saya sendiri saja yang nggak ada Roh Kudus ya? Kayak merasa minder jadinya. Ya. Nah, maka di sini ada kebutuhan dari diri saya supaya saya juga berbahasa roh. Untuk sebagai bukti bahwa saya ini ada Roh Kudus. Ya. Nah, itu pemahaman salah yang pertama. Pemahaman yang kedua yang salah adalah bahwa kita nggak bisa nunggu kapan Roh Kudus memberikan bahasa itu. Ya. Sorry. Itu ketiga. Yang kedua ini adalah melihat bahasa roh sebagai tanda. Tanda dari apa? Dari ini dan ini. Ya. Nah, padahal mereka tidak melihat bahasa roh sebagai karunia. Kalau karunia bahasa roh kan roh memberikan kepada seorang karunia untuk ini, kepada seorang karunia untuk ini, kepada seorang karunia ini. Berarti yang ini bisa dapat karunia A, tapi dia nggak dapat karunia B. Yang ini dapat karunia B, tapi tidak dapat karunia C. Ini dapat karunia C, tidak dapat karunia D. Roh memberikan masing-masing. Kalau memang kita memahami karunia seperti itu, bahasa roh itu adalah salah satu karunia. Artinya kepada seseorang, roh beri karunia bahasa roh. Tapi kepada yang lain tidak. Berarti tidak semua orang wajib berbahasa roh. Tapi begitu bahasa roh tidak dilihat sebagai karunia, tapi sebagai tanda ada Roh Kudus, maka di sini jadi soal. Tidak peduli kamu dapat karunia roh, bahasa roh atau tidak, tapi itu tanda. Kalau kamu tidak bahasa roh, tidak ada Roh Kudus. Ya, nah ini problem. Dan yang ketiga adalah jangan tunggu Roh Kudus mulai duluan. Kamu yang harus mulai duluan sebagai langkah tindakan iman. Nah, bagaimana kita mulai duluan nih? Bagaimana caranya?
Nah, makanya muncullah kursus bahasa roh. Jadi sebenarnya adalah mengapa sampai bisa muncul kursus-kursus atau latihan-latihan bahasa roh begitu. Ini akibat pemahaman-pemahaman dasar yang salah tentang bahasa roh ini. Sehingga akhirnya memunculkan. Kalau dia punya pemahaman beres di sini, ini dan ini, dia nggak mungkin dong pergi kursus bahasa roh atau menyelenggarakan kursus bahasa roh. Jadi itu akibat pemahamannya salah. Ya. Oke, ada lagi? Siapa? Ya. Apakah para pemusik dalam persekutuan ibadah gereja atau KKR yang memainkan musik hingga mempengaruhi emosi jemaat dalam pujian penyembahan sampai merasa kepenuhan roh dan akhirnya berbahasa roh, dapat dikatakan bahwa mereka pun telah dipenuhi oleh Roh Kudus? Begini, kalau kita mau ngomong soal kepenuhan roh kan kita sudah bahas ya. Saudara boleh lihat dalam episode-episode sebelumnya ya, waktu kita bahas soal kepenuhan roh dan saya telah menunjukkan tanda-tanda, mengajarkan soal tanda-tanda dari kitab suci. Bahasa roh itu salah satunya ya. Tapi ada banyak orang yang jelas mendapatkan Roh Kudus tapi tidak berbahasa roh. Itu salah satunya saja ya. Nah, tanda kepenuhan itu. Nah, sekarang pemusik-pemusik ini bisa jadi dua hal. Pertama, mereka memang nggak mengerti karena memang pada umumnya ya begitu. Mereka nggak mengerti apa-apa. Mereka melakukan seperti apa yang harus mereka lakukan. Tapi ada yang memang sengaja merekayasa. Nah, kalau itu lebih buruk lagi. Kalau sengaja merekayasa membawa orang pada suasana trans, ya bagaimana kita bisa menganggap mereka lagi dipenuhi roh kalau itu suatu rekayasa yang menyimpang dari firman. Ya. Tapi kalau misalnya mereka memang tidak sengaja sama sekali hanya karena memang kurang pemahaman tentang hal itu, ya kita tinggal lihat saja bukti-bukti atau tanda-tanda kepenuhan roh dalam ciri-ciri yang kita sudah bahas itu. Jadi mungkin saja. Ya. Jadi bisa ya, bisa tidak. Oke, ada lagi? Ya, saya Ya. Pak Esra. Ini pada 1 Korintus 14 ayat 19 di sini ditulis Paulus sepertinya tidak menyukai bahasa roh, tapi dia lebih memilih bahasa yang dimengerti. Mengapa Paulus bersikap seperti itu? Ini karena bahasa roh Korintus masalahnya. Jadi Paulus bukan nggak suka bahasa roh, tapi dia sedang kritik bahasa roh ala Korintus, di mana bahasa roh ala Korintus itu tidak dimengerti dan bahkan tidak ada yang menerjemahkan juga. Maka dia bilang kan, loh, kalau kamu bicara bahasa roh seperti ini, tidak ada lagi yang menerjemahkannya, terus orang baru datang masuk, tidakkah mereka bilang kamu gila? Ya. Nah, karena itulah maka kelihatannya dia anti bahasa roh atau kritik bahasa, tidak suka bahasa roh, tapi bukan itu. Ya, dia tentu saja sebagai seorang rasul, ya, dia mengatakan bahwa dia juga berbahasa roh, ya kan? Tapi yang dia tidak sukai itu adalah bahasa rohnya orang Korintus yang tidak dimengerti. Jadi Paulus bukannya tidak suka bahasa roh, dia tidak suka bahasa roh ala Korintus. Ya, ini memang waktu saya menulis buku tentang bahasa roh itu saya meneliti sampai sebenarnya ini bahasa roh ala Korintus ini muncul dari mana? Kok sampai begitu? Ya, nah rupanya itu mempunyai hubungan dengan agama-agama kafir tertentu yang juga hidup secara subur di Korintus. Ya, di Korintus dengan ciri model seperti itu. Nah, di 1 Korintus pasal 13 ya, ayat 1 itu dia, kalau kamu tidak punya kasih, ya kalau kamu berbahasa mereka tapi kamu tidak punya kasih, kamu seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. gemerincing. Dari mana muncul pikiran tentang gong berkumandang, canang bergemerincing? Itu praktek agama kafir Korintus. Mereka pakai gong dan pakai canang. Ya. Lalu dari situlah muncul semacam ungkapan-ungkapan estetik dalam agama kafir itu, dan ternyata itu menyusup masuk ke dalam jemaat Korintus. Jemaat Korintus ini banyak masalah itu.
Ya. Kita lihat ya, di Korintus dia bilang, perempuan-perempuan aku larang bicara dalam pertemuan jemaat. Ya kan ya? Ada apa-apa, tanya suami di rumah. Sebab tidak sopan perempuan bicara dalam pertemuan jemaat. Mengapa bisa begitu? Ini karena ada masalah. Ya. Korintus itu terkenal dengan satu kuil namanya kuil Artemis, Dewi Diana. Di mana Dewi Diana itu bersemayam di sana. Nah, tapi ada pasangannya Dewi Diana ini, ada dewa di situ. Dan orang Korintus mempunyai pandangan bahwa Korintus itu bisa jadi subur hasil perkawinan dewa dan dewi. Kalau dewi kawin atau hubungan seks sama dewa, suburlah Korintus. Masalahnya kalau sampai terjadi kemarau dan hujan tidak turun, itu kenapa kira-kira kalau begitu? Kalau dewa dan dewi kawin, subur. Kalau sampai tandus, berarti dewa sama dewi tidak kawin. Dewa sama dewi ini tidak hubungan seks. Maka supaya Korintus subur, dewa dan dewi harus kawin. Harus seks. Tapi bagaimana kalau dewa dan dewi tidak mau? Harus dirangsang. Bagaimana cara merangsangnya? Disinilah disiapkan suatu kuil di mana 1000 perempuan pelacur ada di sini. Namanya pelacur bakti, karena mereka sedang berbakti. Dan pada hari-hari tertentu, orang laki dari Korintus ikut pesta di sana. Maka disinilah terjadi pesta seks secara besar-besaran di situ. Waktu pesta seks di sana, mereka percaya itu mempengaruhi dewa dan dewi untuk kawin. Maka suburlah Korintus. Maka kalau pada hari pesta, misalnya saya lagi naik gunung ke atas sana, lalu ketemu bapak tanya saya, Pak Esra mau kemana? Saya mau berkorintus. Saya mau berkorintus itu artinya saya mau ikut pesta seks di sini. Ya, nah, tapi ada 1000 perempuan di sini. Laki-laki dari pelosok Korintus silakan naik dan ikut pesta. Tapi sudah masuk di sini, laki-laki tidak boleh keluarkan satu kalimat pun. Duduk diam ikut semua yang sudah diprogramkan oleh perempuan. Perempuan yang sibuk mengatur semua di sini. Laki-laki tidak boleh bicara. Itulah terbelakangnya. Dalam konteks semacam ini, gereja Korintus berdiri. Bertobatlah dan masuklah banyak orang ke gereja, termasuk ini perempuan-perempuan dari sini masuk. Di kuil Artemis, laki-laki diam, tidak bicara. Perempuan sibuk mengatur. Waktu mereka masuk gereja, mereka lupa bahwa mereka sudah di gereja. Maka mereka perempuan-perempuan sibuk mengatur segala sesuatu dan laki-laki diam. Maka terjadilah banyak kekacauan di jemaat Korintus karena perempuan mau mengambil alih segala urusan di gereja. Dalam konteks semacam ini Paulus bilang, ini bukan Artemis, ini gereja. Perempuan yang sok mau atur semua, aku larang bicara di dalam pertemuan jemaat. Diam semua. Tidak sopan kalian bicara dalam pertemuan jemaat. Kalau tidak tahu mau tanya apa, tanya suami di rumah. Itu disitulah lahirlah ayat itu. Tapi celakanya banyak gereja sekarang berpegang pada ayat itu, melarang ada pendeta perempuan. Tidak boleh perempuan ini. Masalahnya kita sekarang nih punya masalah kayak begitu apa enggak? Di Korintus perempuan dilarang bicara karena perempuanlah yang mengacau di gereja. Kalau sekarang ternyata laki-laki yang mengacau di gereja, ya si laki-laki itulah yang lebih baik kau diam saja kan? Ya, kalau ada pemuda yang bikin kacau di gereja, kau diam saja. Jadi prinsipnya yang bikin kacau itu yang diam. Bukan masalah di pada perempuannya. Kebetulan di Korintus, perempuan. Nah jadi semua kata-kata Paulus begitu itu adalah latar belakang yang harus kita pelajari. Nah begitu juga semua omongan Paulus di 1 Korintus 14 itu adalah latar belakangnya. Yang kalau kita tidak ngerti latar belakangnya, kita nggak ngerti maksudnya apa. Dan kita terapkan secara lurus pada kehidupan kita sekarang, pada konteksnya berbeda, maka jadilah muncul keanehan-keanehan itu. Ya. Nah, maka termasuk bukan hanya perempuan dari sini yang masuk ke gereja, tapi bahasa estatik
yang muncul pada perayaan kafir dengan gong yang berkumandang, canang yang gemerincing juga ikut masuk. Maka ini masalah besar di Korintus. Untuk menghadapi itu, satu pasal diberikan untuk meluruskan praktek bahasa roh. Jadi bukan bahasa roh yang tidak disukai, bahasa roh ala Korintus yang tidak disukai. Ya. Baik pemirsa di rumah, kalau saudara juga punya pertanyaan, jangan ragu-ragu ya. Kami sediakan nomor di layar kaca saudara. Kirimkan pertanyaan saudara di sana dan tim Pijar TV akan menjawab pertanyaan saudara. Dan terima kasih untuk semua dukungan doa dan dana yang saudara berikan sehingga program ini boleh jadi berkat bagi banyak saudara. Dan teruslah berdoa untuk Pijar TV. Kalau Tuhan gerakan saudara juga untuk berdonasi bagi Pijar TV untuk memproduksi program seperti ini, di layar kaca ada nomor rekening yang bisa Anda berdonasi di sana untuk mendukung program pembelajaran ini. Dan akhir kata, saya Pendeta Esra Soru bersama dengan semua teman-teman yang ada di sini mengucapkan Tuhan berkati buat saudara dan sampai jumpa pada episode-episode yang akan datang. Salam terang bagi Indonesia. Terima kasih saudara sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya edisi pneumatologi. Ada masih begitu banyak pembahasan mengenai pribadi Roh Kudus ini. Apa tujuan bahasa roh diberikan? Apakah berhubungan dengan misi pemberitaan Injil? Perhatikan bahwa bahasa roh diberikan saat itu untuk pemberitaan Injil. Bahasa roh diberikan bukan untuk berdoa atau untuk pujian penyembahan. Bahasa roh diberikan untuk penginjilan. 1 Korintus 14 ayat 22 berkata, "Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman." Lalu bagaimana dengan penggunaan bahasa roh dalam ibadah dan penyembahan di gereja? Temukan pembahasan ini di episode selanjutnya di dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya edisi pneumatologi. Bagi saudara yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, dan ingin didoakan setelah saudara menyaksikan program ini, saudara bisa menghubungi call center dan WhatsApp center kami di nomor telepon yang tertera di layar, dan tim respon kami senantiasa siap untuk melayani saudara. Kami juga berterima kasih untuk dukungan yang saudara berikan dalam bentuk dana yang memampukan kami menyiarkan kabar baik ini ke seluruh pelosok Indonesia melalui program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Bagi saudara yang ingin terlibat dalam dukungan dana agar produksi program ini terus bisa berlangsung, dukungan dana saudara dapat dikirimkan ke BCA dengan nomor 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Kami bersyukur atas kemitraan dan dukungan saudara yang senantiasa ada bagi kami. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini.
Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.